Dan inilah kutukanku. Hanya kematian. Aku bukanlah manusia. Tahukah kalian apa saja kemunafikan dari Pandawa 5 dalam kisah Mahabharata? Kemunafikan terbesar menurut saya adalah fakta bahwa Pandawa bukan pewaris tahta Hastinapura ataupun berhak atas Indraprastha, karena ini juga bagian dari Hastinapura. Akan tetapi mereka tetap mengklaim tahta, bahkan sampai membuat perang besar dengan korban banyak, bahkan hampir menghabiskan seluruh keluarga mereka. Kenapa mereka dikatakan bukan pewaris tahta Hastinapura? Untuk membahas ini kita harus mundur ke belakang. Namun sebelum itu, seperti biasa, meminta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video menarik lainnya. Nah, jika sudah, tidak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pewaris tahta Hastinapura seharusnya adalah Dhritarashtra yang merupakan ayah dari para Korawa, yang merupakan selaku anak tertua. Tapi berhubung dia cacat sejak lahir yaitu buta, maka tahta diberikan kepada adiknya yaitu Pandu, ayah dari para Pandawa. Pandu ternyata tidak bisa memiliki anak. Istrinya yaitu Kunti mempunyai mantra untuk meminta anak pada para dewa. Mantra yang di masa remaja dia coba-coba sehingga menghasilkan anak dari Dewa Surya yaitu Karna, yang di kemudian hari akibat dari perbuatan ibunya yang membuangnya saat lahir dan penghinaan dari Arjuna dan Drupadi saat sayembara mencari jodoh untuk Drupadi menjadi salah satu sekutu terkuat Korawa. Dari hasil mantra ini lahirlah Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Kunti mengajarkan mantra ini kepada istri kedua Pandu yaitu Madrim untuk syarat dia bersumpah hanya menggunakan sekali saja. Madrim menggunakan mantra itu untuk memohon anak kembar, kemudian lahirlah Nakula dan Sadewa. Mantra tersebut langsung membuat para dewa turun dan memberikan anugerah anak kepada pembaca mantra. Bapak para Pandawa adalah para dewa. Bapak dari Yudhistira adalah Dewa Dharma, bapak dari Bima adalah Bayu, bapak dari Arjuna adalah Indra, dan bapak dari si kembar Nakula dan Sadewa adalah Dewa Aswin. Status Pandawa itu sebenarnya sama persis dengan Karna. Bapaknya Dewa dan ibunya adalah Kunti. Di sini jelas bahwa Pandawa bukan keturunan Pandu, bukan keturunan Raja Hastinapura. Sehingga memang yang berhak atas tahta adalah Duryodhana selaku anak tertua dari Dhritarashtra. Bahkan sebenarnya Pandawa juga tidak pantas disebut Pandawa yang artinya putra-putra Pandu. Ini juga salah satu dasar mengapa Duryodhana merasa lebih berhak atas tahta Hastinapura. Dia menolak mengakui Pandawa sebagai sepupunya dan menyebut mereka sebagai Kunteya, yaitu putra-putra dari Kunti. Ada juga yang membandingkan apa yang dilakukan oleh Kunti dengan yoga yang dilakukan oleh Satyawati ketika putranya Wicitrawirya meninggal tanpa meninggalkan keturunan sehingga tidak ada pewaris tahta Hastinapura. Saat itu memang benar-benar tidak ada pewaris, berbeda dengan zaman Kunti di mana sebenarnya ada pewaris tahta Hastinapura yaitu Duryodhana yang merupakan selaku putra tertua Dhritarashtra. Apa yang dilakukan oleh Dewi Kunti ini justru pada akhirnya membawa perang besar yang hampir menghabiskan seluruh keturunan kerajaan Kuru. Di luar itu juga, Yudhistira yang sering disebut sebagai orang paling jujur dan bijaksana ternyata gila judi. Kalau berjudi jangankan harta tapi juga tahta, saudara bahkan istri bisa jadi taruhan. Dan itu dia lakukan 2 kali. Dalam permainan pertama dia kalah dan kehilangan segalanya termasuk kekayaan, kerajaan, dan saudara serta istri, tapi diselamatkan oleh Dhritarashtra yang meminta Korawa mengembalikan seluruh kerajaan yang mereka menangkan. Yudhistira menerima ajakan untuk bermain dadu sekali lagi dengan taruhan yang kalah harus mengasingkan diri selama 13 tahun. Dan kemudian dilanjutkan dengan 1 tahun penyamaran. Bila ditemukan saat menyamar, maka harus mengulang kembali pengasingan diri selama 13 tahun lagi.
dan Yudhishthira yang tidak belajar dari pengalaman kembali kalah. Begitu parahnya kecanduan Yudhishthira pada judi. Namun ada juga teori bahwa Yudhishthira mau bermain judi karena dia memang menginginkan seluruh kerajaan Hastinapura. Dalam permainan dadu ini taruhannya adalah kerajaan dan Yudhishthira berharap bisa mendapatkan kerajaan Hastina secara utuh, yang awalnya sempat menjadi haknya sebelum peristiwa di Laksagraha. Teori ini didukung juga dengan fakta bahwa setelah memenangkan Bharatayuddha, Pandawa mengambil alih seluruh kerajaan Hastinapura, bukan hanya Indraprastha yang menjadi alasan mereka berperang. Berikutnya adalah kisah Ekalawiya, seorang yang berbakat yang ditolak menjadi murid Guru Drona karena dia sudah bersumpah hanya menjadi guru para pangeran Hastinapura, yaitu para Korawa dan Pandawa. Ekalawiya tetap menganggap Guru Drona sebagai gurunya dan membuat patung Guru Drona. Ia lalu berlatih di depan patung tersebut. Suatu kali Ekalawiya bertemu dengan Arjuna dan ternyata Ekalawiya yang belajar sendiri ini sama hebatnya dengan Arjuna. Arjuna kemudian mengadu pada Guru Drona dan menyebut gurunya melanggar sumpahnya. Guru Drona akhirnya bersama dengan Arjuna mendatangi Ekalawiya dan mengakui Ekalawiya sebagai murid dan meminta ibu jarinya sebagai persembahan dia sebagai murid kepada gurunya. Permintaannya langsung dituruti oleh Ekalawiya. Hilangnya ibu jari jelas membuat kemampuan Ekalawiya sebagai pemanah menurun drastis dan kelak membuat Ekalawiya tewas di tangan musuhnya. Selain itu juga Pandawa selaku pihak yang mengaku memperjuangkan kebenaran menggunakan banyak cara licik dalam mengalahkan para panglima Korawa. Bhisma dikalahkan dengan memasang Srikandi di depan Arjuna. Guru Drona juga dikalahkan dengan ditipu yang mengatakan bahwa anak kesayangannya sudah gugur saat berperang karena dipanah Arjuna ketika sedang memperbaiki roda keretanya. Duryodhana juga dikalahkan Bima dengan menyerang pahanya. Ini merupakan serangan ilegal dalam duel gada. Ini yang membuat Bima hampir dihukum Baladewa tapi dihalangi oleh Sri Krishna. Semua kelicikan dan kecurangan tersebut ditutupi demi memperjuangkan kebenaran. Tetapi di luar itu menurut saya ini adalah wajar, di mana perilaku dari Korawa ini semena-mena kepada rakyatnya. Korawa juga sudah melakukan tindakan kejam di mana dia sudah melecehkan wanita di hadapan sidang istana. Itulah alasan bagaimana perang ini bisa terjadi, di mana Sri Krishna melakukan itu semua untuk menegakkan kembali Dharma dan menghilangkan semua tradisi-tradisi yang tidak benar. Nah sobat, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah demikian video kali ini, semoga kalian menyukainya dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam bahagia dan rahayu.